Pemirsa, mungkinkah pejabat negara yang memiliki harta kekayaan janggal bisa dipidana? Kita akan membahasnya bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Baik, pertanyaan pertama ke Pak Pahala terlebih dahulu. Pak Pahala, KPK akan memanggil Rafael Alun untuk mengklarifikasi asal muasal harta. Apa saja sebetulnya keterangan yang akan digali oleh KPK? Jadi yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah kita lakukan pemeriksaan untuk periode 2015-2018 gitu. Pada saat itu hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa dia sudah melaporkan semua hartanya. Tapi sekarang dengan berkembangnya banyak informasi baru, kita akan lakukan pendalaman. Jadi bukan hanya apakah sudah dilaporkan semua apa belum, tapi lebih penting lagi asal hartanya dari mana gitu. Karena kita lihat beberapa sangat signifikan dan kita akan lakukan proses klarifikasi yang menurut saya tidak mungkin sekali saja. Jadi pasti ada beberapa kali karena klarifikasi yang paling efektif kalau kita punya juga data pendukung. Nah, sekarang kita lakukan permintaan data-data pendukung untuk 2019 sampai 2022 ke semua instansi yang ada hubungan dengan KPK. Kira-kira itu. Baik, Pak Pahala, PPATK dan KPK bukankah sudah mencurigai LHKPN Rafael sejak 2012 lalu? Apakah pada saat itu sempat ada koordinasi dengan Kemenq ataupun tindak lanjut dari hasil kecurigaan itu? Jadi yang 2012 memang disampaikan laporan PPATK itu mencakup dari transaksi 2004. Nah, sayangnya yang bersangkutan itu baru menjadi wajib lapor semenjak 2011. Gitu. Jadi kalau memang belum wajib lapor, maka KPK tidak punya data apapun dan bukan penyelenggara negara, kita sebut itu. Tapi kita tetap dalami, setahu saya teman-teman dari unit lain juga menindaklanjuti gitu dan mungkin gitu ya perlu bukti-bukti lain sehingga sekarang kita lihat lagi dan kita coba gabungkan dengan semua informasi yang ada sekarang. Baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, apakah laporan harta janggal ini bisa berujung di pidana, Pak? Ya, saya pikir memang peluangnya tetap ada ya, karena ini kan sudah menjadi isu publik dan informasi yang beredar saat ini kan yang bersangkutan juga tidak melaporkan secara benar ya. Dalam laporan harta kekayaannya, misalnya soal kendaraan, entah itu motor Harley ataupun mobil Rubicon ya. Mungkin ada harta-harta lain yang bisa saja tidak dilaporkan. Nah, ini memang butuh verifikasi, tapi lagi-lagi ini kan butuh verifikasi dan menurut saya ini bisa jadi pintu masuk untuk menelusuri kepatuhan dari yang bersangkutan, entah itu secara administratif ataupun pidana. Nah, peluang dengan pendekatan tidak pidana pencucian uang menurut saya masih sangat terbuka ya, karena lagi-lagi salah satu klausul dalam Undang-Undang TPPU ini kan kalau misalnya yang bersangkutan tidak melapor secara benar dalam LHKPN-nya, menurut saya itu juga bisa jadikan cara untuk membongkar semua persoalan yang saat ini sedang berlangsung. Menurut saya itu pintu masuknya ya. Nah, secara lebih umum memang kita belum memiliki undang-undang yang secara kuat untuk mengkriminalisasi peningkatan harta secara tidak wajar ya. Walaupun itu kemudian sebenarnya kita sudah meratifikasi sejak tahun 2006 seingat saya United Nations Convention untuk Anti Corruption. Nah, ini menurut saya jadi persoalan karena misalnya undang-undang perampasan aset yang tahun ini sebenarnya sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2023 ini sampai saat ini juga belum jelas ini apa ufuknya gitu, karena lagi-lagi pemerintah sudah punya draftnya sejak tahun 2015 sampai sekarang walaupun sudah masuk dalam prolegnas juga belum dibahas. Jadi memang ini jadi catatan besar bagi pemerintah maupun DPR, karena lagi-lagi ini menjadi salah satu ukuran komitmen dalam mengejar misalnya harta-harta yang tidak jelas, baik yang dilakukan oleh personal pribadi ataupun perusahaan. Dan kita sudah banyak diingatkan loh dari berbagai kasus, misalnya Panama Papers, Pandora Papers, dan Paradise Papers. Banyak sekali aset-aset yang sebenarnya itu dicurigai lari ke luar negeri, kemudian belum jelas penanganannya.
Oke, Pak Agus tadi sempat menyinggung mengenai LHKPN. Tapi sebetulnya sistem LHKPN untuk pejabat negara sendiri selama ini seperti apa? Apakah sebetulnya pada saat pelaporan sudah ada verifikasi lanjutan ataupun diikuti dengan verifikasi lanjutan untuk membuktikan kejujuran harta yang dicantumkan, atau seperti apa prosesnya menurut Anda selama ini? Ya, setahu saya bahkan dalam proses pengisian KPK sendiri suka mendampingi ya. Artinya pertama soal pengisian itu seharusnya tidak ada persoalan. Kemudian soal pemeriksaan kan lagi-lagi ini karena LHKPN itu kan seperti SPT ya, self assessment sifatnya. Jadi bisa saja itu kemudian tidak dilakukan atau tidak diisi secara benar. Sebenarnya bukan hanya kasus yang seperti ini yang terjadi. Saya rasa banyak sekali pemberitaan yang sudah menjelaskan bahwa anggota DPR, anggota DPRD yang juga tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Nah, ini jadi challenge karena lagi-lagi soal pelaporan harta kekayaan ini kan diatur dalam Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara, dan sanksinya lagi-lagi itu hanya sifatnya administratif. Berbeda di berbagai negara yang sudah mengatur soal illicit enrichment, itu macam-macam tuh aturannya, sanksinya, ada yang pidana, ada yang didenda 2 kali dari harta yang tidak dilaporkan, ada juga yang memang administratif. Nah, administratif itu bisa dipecat, bisa hak politiknya dicabut dan lain-lain. Nah, kita rasanya belum jelas aturannya hanya sifatnya administratif, seperti di kasus di Kementerian Keuangan ini kan katanya sudah banyak, ada ratusan eh, apa pegawai di Kementerian Keuangan yang tidak melaporkan kemudian diberikan sanksi. Nah, repotnya sanksi itu kan tidak dipublikasikan. Jadi kita tidak tahu seberapa berat sanksi yang diberikan, siapa saja, sehingga masyarakat tidak mengawasi. Menurut saya ke depan setiap instansi yang masuk dalam kategori misalnya penyelenggara negara atau pegawai yang diatur di bawahnya harus melaporkan LHKPN, ya kalau memang dia tidak patuh, dia tidak sudah diberikan sanksi, harus dipublikasi sehingga masyarakat tidak bisa memberikan sanksi sosial misalnya. Baik, Pak Agus, artinya ini juga evaluasi harus ada dari internal pemeriksa keuangan sendiri, Pak Agus. Ya, menurut saya itu ya, karena lagi-lagi tadi yang disampaikan Pak Pahala sebenarnya kan itu sudah dilaporkan. Bahkan Ibu Sri Mulyani juga mengkritik tuh inspektorat di Kementerian Keuangan karena tidak melakukan pemeriksaan, walaupun dia misalnya tidak dalam kategori penyelenggara negara atau yang punya kewajiban untuk LHKPN. Ketika sudah ada report dari KPK atau PPATK, seharusnya inspektorat juga mengawasi itu. Nah, ini kan jadi backfire untuk inspektorat juga, kemudian jadi isu yang berkembang di masyarakat. Jangan-jangan inspektoratnya ada main gitu misalnya. Nah, ini yang harusnya bisa direduksi dengan paling tidak menyampaikan apa yang sudah dilakukan pada saat itu, apakah sudah ada pemanggilan, sanksi, dan lain-lain. Nah, repotnya tidak ada informasi seperti itu, dan kasus itu muncul lagi, akhirnya membuat kredibilitas pengawas internal di Kementerian Keuangan kan jadi buruk gitu. Oke, baik. Pak Pahala, apakah KPK juga akan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan tindak pidana atas kejanggalan harta kekayaan dari Rafael? Jadi yang pertama kan sekarang kita fokuskan pada apa yang dilaporkan, apakah sudah semua yang dimiliki. Nah, sesudah itu dan rasanya kalau bagian ini cepat saja kita bisa lakukan dengan konfirmasi ke sana kemari gitu. Tapi yang terpenting yang ketiga, yang pertama dia patuh, yang kedua dia melaporkan semua, nah yang ketiga asal dari asetnya gitu ya. Nah, ini yang kita cari. Kalau dibilang pidananya ada, ya ada gitu. Kalau asalnya itu dari penerimaan gratifikasi karena lebih dari 30 hari maka dia tergolong suap gitu. Itu pintu masuk pidananya ke situ. Oleh karena itu, sekarang kita fokus pada aset apa saja yang dia punya. Itu yang berikutnya asalnya dari mana. Nah, klarifikasi hari Rabu kita rencanakan, semoga beliau bisa hadir gitu. Kita akan mulai dengan melihat dari mana saja. Di samping itu, kita sekarang kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Karena ada di bagian tertentu KPK tidak punya wewenang, tidak cukup informasi, di mereka juga demikian, ada yang punya informasi, tidak punya wewenang. Yang paling gampang misalnya, siapa sih yang paling tahu gaya hidup yang bersangkutan gitu. Mungkin dari Inspektorat Jenderal
bisa tanyakan atasannya, bisa tanyakan temannya, kalau kami kan nggak bisa. Ya kira-kira begitu. Jadi kita bilang sekarang kita fokus pada asal usul dari asetnya. Secara spesifik kita mau lihat apakah mungkin ada penerimaan gratifikasi yang karena sudah lebih 30 hari maka dianggap suap dan itu masuk pidana korupsi gitu ya. Dan yang kedua kerjasama dengan Inspektorat Jenderal kita tadi pagi gitu saling bertukar informasi dan merumuskan strategi ke depan seperti apa. Tapi saya yakin gitu pemeriksaannya akan lebih baik karena kita punya informasi dari dua sisi. Saya pikir itu, Mbak. Baik, Pak Agus, Pak Hala tadi Pak Agus sempat menyinggung mengenai illicit enrichment. Nah, bagaimana kemudian dari KPK sendiri ketika menghadapi kondisi ketika kemudian kenaikan kekayaan yang berlipat ganda dari laporan LHKPN seorang pejabat negara? Iya betul, jadi karena memang paket undang-undang yang keluar tahun 99, 28, 99 menjadi dasar LKPN ini memang tidak disebut sanksi pidananya kalau tidak melapor, kalau melapor tidak akurat gitu, atau kalau melapor tidak lengkap, memang tidak disebut. Gitu. Oleh karena itu kita pikir yang ideal gitu, dua-duanya ada. Gitu. Ini kewajiban lapornya, Anda harus melapor tepat waktu dan akurat, tapi pada sisi lain ini sanksi pidananya. Itu yang kita enrichment. Tapi kan semenjak 28 tahun 99 ini keluar kan memang tidak pernah ada. Satu-satunya disebut hanya sanksi administrasi yang diberikan atasannya. Nah ini kalau atasannya tidak komit juga percuma juga dia tidak kasih sanksi administrasi. Namanya administrasi itu bervariasi gitu ya. Oleh karena itu kami mensiasati dengan cara, nah sekarang kita akan revisi peraturan KPK-nya gitu. Kita akan menuntun seperti apa sanksi administrasinya karena di beberapa hal itu sudah baik gitu ya, di beberapa kementerian lembaga sudah sangat baik. Misalnya kalau tidak menyampaikan maka tidak boleh promosi, dipotong gajinya segala macam dan kita bilang itu bisa. Kenapa yang lain nggak meniru misalnya begitu, tapi sekali lagi tergantung komitmennya. Nah sekali lagi kita juga berharap nih ke perampasan aset karena dimungkinkan untuk merampas selain dari lidik, sidik dan tuntut gitu ya. Kita pikir mungkin lewat ini. Lewat ini kita bisa perkuat gitu kewajiban untuk melapor LHKPN tepat waktu dan akurat. Kalau tidak maka ada perampasan aset yang bisa dieksekusi. Kita berharap ke situ. Oke, baik. Pak Agus, apa tanggapannya mengenai strategi ataupun langkah yang akan dilakukan oleh KPK mengenai perkara ataupun kasus ini? Pak Agus, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara Anda. Bisa kembali diulangi jawaban Anda, Pak Agus? Ya, maaf, mohon maaf. Jadi memang segala upaya tetap harus dilakukan, baik itu kerjasama dengan inspektorat, kemudian PPATK, bahkan kalau perlu masyarakat yang saat ini sudah begitu antusias, para netizen untuk menyampaikan bahwa Pak Rafael istrinya punya restoran dan lain-lain, menurut saya itu juga salah satu bukti kepedulian masyarakat untuk mendorong agar para pelaku yang punya harta secara tidak wajar kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini bagian dari partisipasi publik menurut saya. Jadi ini yang memang harus dijaga terus dan ke depan menurut saya kita harus kawal bersama-sama Undang-Undang Perampasan Aset karena lagi-lagi ini sudah masuk dalam program legislasi nasional. Harusnya ini bisa semakin memperkuat strategi pemberantasan korupsi dan strategi untuk pencucian uang ya. Jadi lagi-lagi mari kita sama-sama mengawasi itu. Dan terakhir menurut saya ini momentum yang tepat karena Kementerian Keuangan dalam hal ini Bu Sri Mulyani punya komitmen untuk mencegah kemudian membongkar ini. Jadi rasanya ini harus menjadi sesuatu menurut saya. Jangan sampai kemudian ini tidak bisa menjadi sesuatu. Anggap saja ini menjadi pilot project. Saya yakin banyak kasus-kasus lain, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tapi mungkin saja di kementerian-kementerian, Pemda-Pemda, termasuk mungkin di aparat penegak hukum sendiri. Itu yang harus dijadikan catatan. Karena dulu kami di ICW sendiri pernah melakukan uji akses informasi soal rekening gendut di aparat penegak hukum misalnya. Nah artinya sebenarnya ini menurut saya juga harus diuji coba kembali gitu sampai tuntas sehingga ini bisa menjadi pelajaran buat pejabat publik yang lain. Oke.
Oke, baik Pak Agus dan juga Pak Pahala, kita tunggu bagaimana hasil klarifikasi yang akan dilakukan oleh KPK ketika kemudian memanggil Rafael, terutama mengenai muasal dari harta Rafael itu sendiri. Terima kasih Pak Agus dan juga Pak Pahala telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.